Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 155 itu membolehkan atau mengabulkan permohonan beda agama. Kemudian yang terbaru berikutnya dia sebutkan, ya, saya sampai ingat juga nomornya itu. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916 tahun 2022 juga sama mengabulkan permohonan berbeda agama. Ya. Pasangan bernama Rizal Adikara dengan Eka Dabora. Ya. Saya sampai hafal itu karena dia fasih sekali itu berbicara itu. Nah, dikabulkan permohonan itu. Tetapi, nah ini Mahkamah Konstitusi ya, dengan putusannya nomor 24 tahun 2022 justru sebaliknya menolak untuk keseluruhan permohonan perkawinan berbeda agama. Ya, putusan MK nomor 24 tahun 2022 masih hangat juga, itu menolak. Nah, artinya apa? Dia katakan seperti ini. Artinya apa? Bahwa logika yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diatur secara jelas dan tegas memang benar, kemungkinannya dua, bisa dikabulkan, ada, boleh, bisa tidak ada, kemudian dianggap tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap Ahad pagi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pagi ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, kita masih bisa menyempatkan diri untuk tetap istiqomah menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat Islam yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita pada hari Ahad yang lalu. Kita masih dalam bahasan tentang pentingnya bergaul bersama orang-orang yang baik. Saya ingin menjawab dua pertanyaan yang menyusul setelah kita bahas pada Ahad yang lalu. Barangkali penting disampaikan di sini, melanjutkan bahasan kita pada hari Ahad yang lalu. Pada hari Ahad yang lalu kita sudah membahas tentang kenapa kita harus memilih pasangan yang seiman, yang seagama. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa menikahi seorang perempuan itu karena 4 hal. Sekedar mengingatkan saja. Yang pertama adalah 5 liha, karena hartanya. Kemudian yang kedua adalah wali hasabiha, karena jabatannya, karena keturunannya. Yang ketiga adalah wali jamaliha, karena parasnya, karena fisiknya, karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Itu 4 hal yang menjadi pertimbangan kenapa seseorang itu memilih pasangannya berdasarkan hadis Rasulullah. Pada hari Ahad yang lalu sudah kita sampaikan bahwa
menemukan kriteria lengkap ini memang sangat sulit ya. Ada pada satu orang perempuan yang akan kita pilih ya. Biasanya ya, tidak ditemukan seorang wanita yang selengkap ini ya. Parasnya cantik, dari keturunan orang baik-baik atau berkedudukan tinggi misalnya, kemudian karena dia berharta ya, dan yang terakhir karena agamanya baik ya. Itu sulit ya. Biasanya kita hanya menemukan seorang perempuan dengan 2 kriteria atau maksimal 3 kriteria ya. Nah, seandainya kita harus memilih ya, karena tidak ada yang selengkap-lengkapnya memenuhi 4 kriteria ini, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita fadfar bitadiddin. Maka kita diminta untuk memilih yang agamanya baik, taribat siadab. Karena dengan begitu kehidupan kita akan selamat, karena kita bersama orang yang baik, yang agamanya baik. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, hadis ini cukup sering disampaikan. Saya yakin entah keberapa kalinya kita mendengarkan penjelasan hadis ini ya. Tapi cobalah kita sekarang hubungkan dalam kehidupan kita saat ini ya. Ada banyak orang yang terkadang dalam tanda petik ya, secara membabi buta ya, kalau ini sudah pilihan saya ya, kemudian banyak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan ini, terutama pertimbangan agama. Saya beberapa hari yang lalu ya menguji skripsi mahasiswa itu ya. Kebetulan dia adalah seorang selebritis ya, orang Madura. Itu mengangkat penelitian berjudul Rekonstruksi Hukum Perkawinan Berbeda Agama Berbasis Nilai-Nilai Keadilan. Itu mencoba untuk membuka keran dibolehkannya perkawinan berbeda agama. Setelah kita tahu bahwa di Indonesia mayoritas putusan pengadilan itu menolak perkawinan berbeda agama. Tetapi di zaman ini ya, ternyata ada banyak pasangan-pasangan perkawinan berbeda agama, berbeda keyakinan mengajukan permohonan untuk dibolehkan nikah beda agama. Hal ini menurut saya sangat wajar ya, karena memang undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu tidak mengatur secara eksplisit, secara tegas tentang perkawinan berbeda agama. Tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang boleh tidaknya menikah berbeda agama. Yang ada adalah perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan. Kalau berbeda kewarganegaraan itu ada pasalnya. Tetapi kalau perkawinan berbeda agama tidak ada pasalnya. Sehingga dia menyebutkan dalam skripsinya itu bahwa telah terjadi yang namanya kekosongan norma ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, isu yang ditampilkan di dalam penelitian itu adalah terjadi kekosongan norma, tidak diatur secara jelas dan tegas tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama. Karenanya dia mencoba untuk mengisi kekosongan itu. Dalam kondisi saat ini ya, hukum yang tepat untuk Indonesia bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama itu seperti apa? Sehingga lahirlah penelitian skripsi itu. Jamaah yang berbahagia, logika hukum yang dibangun oleh yang bersangkutan seperti ini Bapak ya. Supaya kita tahu juga walaupun kita tidak kuliah ya. Sesuatu yang tidak diatur ya, ini tidak diatur, ini kosong ya. Ya. Maka hukumnya itu dimungkinkan 2. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Karena tidak diatur. Konsekuensinya seperti itu.
Jadi sekali lagi saya ulangi, akibat tidak diatur, kosong, maka kemungkinannya dua, bisa boleh, bisa tidak boleh. Dia menolak, ya, dia bilang dia menolak logika hukum yang mengatakan bahwa kalau tidak diatur maka hukumnya tidak ada, kemudian tidak dibolehkan. Dia tolak itu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak diatur jangan langsung dipahami hukumnya tidak ada kemudian tidak dibolehkan. Ya. Menurutnya. Tetapi kembali kepada asalnya, kalau tidak diatur maka kemungkinannya dua, bisa boleh, bisa tidak boleh. Apa buktinya katanya? Dia membuktikan itu. Buktinya adalah putusan pengadilan itu selalu beragam. Ada yang menolak, ada yang mengabulkan. Yang terbaru menurutnya ya. Yang terbaru. Kita bisa baca putusan Pengadilan Negeri Jakarta ya, nomor 155, saya sampai ingat dulu nomornya. 155 tahun 2023 itu mengabulkan perkawinan berbeda agama. Terbaru. Ya. Ini buktinya ya, bahwa yang tidak diatur itu belum tentu tidak ada, belum tentu tidak boleh. Yang terbaru ya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 155 itu membolehkan atau mengabulkan permohonan beda agama. Kemudian yang terbaru berikutnya dia sebutkan ya, saya sampai ingat juga nomornya itu. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916 tahun 2022 juga sama mengabulkan permohonan berbeda agama ya. Pasangan bernama Rizal Adikara dengan Eka Dabora ya. Saya sampai hafal itu karena dia fasih sekali itu berbicara itu nah, dikabulkan permohonan itu. Tetapi nah ini Mahkamah Konstitusi ya, dengan putusannya nomor 24 tahun 2022 justru sebaliknya menolak untuk keseluruhan permohonan perkawinan berbeda agama. Ya, putusan MK nomor 24 tahun 2022 masih hangat juga itu menolak. Nah, artinya apa? Dia katakan seperti ini. Artinya apa? Bahwa logika yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diatur secara jelas dan tegas memang benar, kemungkinannya dua, bisa dikabulkan, ada, boleh, bisa tidak ada, kemudian dianggap tidak boleh. Ini berdasarkan putusan pengadilan yang terbaru, belum lagi putusan yang lama-lama, sama, ada yang mengabulkan, ada yang menolak. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, nah ini riset, hasil penelitian ya, dan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, didukung dengan data-data ya, termasuk sumber bahan hukum ya. Nah bagaimana dengan kita ya, yang memang memahami secara mayoritas kita memahami bahwa perkawinan beda agama itu dilarang di dalam Islam atau berdasarkan hukum Islam, fatwa MUI juga menyatakan dilarang ya. Ya, kalau dibacakan ayatnya mungkin sebagian kita sudah hafal ya. Ya biasanya kalau fatwa-fatwa yang mengharamkan perkawinan beda agama itu menggunakan ayat yang sering dibacakan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, la tunkihul musyrikat, jangan menikah dengan orang-orang musyrikat, orang-orang yang musyrik ya. Hatta yu'minna, hingga dia beriman. Wala ammatun mu'minatun khairun ya, min musyrikatin walau a'jabatskum ya. Kenapa? Ya. Karena budak perempuan ya, yang mukmin khairun itu lebih baik min musyrikatin walau a'jabatskum,
dari seorang perempuan yang musyrik, walaupun wanita musyrik itu menjadikan kamu ajabatkum, menjadikan kamu kagum, senang, bangga, ya kan? Kan ada itu yang bilang eman, ya, atas nama cinta, ya kan? Eman, dia orangnya cantik, orangnya baik, ya. Biarlah saya nanti yang membimbing supaya dia masuk Islam, katanya begitu, ya kan? Itu banyak yang beralasan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada seorang perempuan yang dikagumi, dia yang disukai, yang dicintai, orangnya cantik, berkedudukan tinggi, misalnya dari keturunan pejabat, ya. Kemudian demi cinta dia mengatakan seperti itu, nggak apa-apa, saya kan suaminya, saya ini adalah pemimpin, nanti saya yang akan membimbingnya sehingga masuk Islam. Selalu seperti itu alasannya. Iya kan? Coba mereka-mereka yang nekat melakukan perkawinan beda agama itu selalu begitu tuh. Ya, alih-alih bisa membimbingnya masuk Islam, dia justru yang terpengaruh iman dari sang istri, apalagi istrinya berasal dari keluarga orang terhormat, orang berkedudukan tinggi, pengaruhnya juga sangat kuat. Bisa-bisa dia yang terbawa begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini dalil yang biasanya disebutkan ketika kita mengatakan bahwa tidak boleh menikah berbeda iman, berbeda keyakinan. Sampai dia beriman, kita tidak boleh menikahinya, ya. Kemudian MUI juga menggunakan kaidah dalam usul fikih yang menyebutkan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ya. Menolak mafsadah, bahaya itu muqaddamun, didahulukan, diutamakan, ya, ala jalbil masolih, daripada kita ingin mendapatkan maslahat. Mungkin yang nekat menikah beda agama itu mengatakan, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada maslahah, ada kebaikan di situ. Apa kebaikannya? Orangnya cantik, anaknya baik, ya kan? Bisa kok dibimbing, itu kan kebaikan-kebaikan, maslahat itu kan. Tetapi karena dia berbeda iman dengan kita, maka darul mafasid, ya, bahayanya itu harus ditolak, dan itu lebih didahulukan daripada kita hanya bermimpi mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang bersangkutan. Karena seperti ini Bapak Ibu sekalian, berbicara iman itu tidak hanya di dalam hati, ya. Jadi kita jangan memahami iman itu hanya sebatas tasdik fil qalb, bukan hanya bicara membenarkan dalam hati, ya. Bukan hanya bicara ikrar bil lisan, bukan hanya diikrarkan secara lisan, tetapi iman itu adalah wal amalu bil arkan. Itu juga perbuatan, perilaku. Jadi orang beriman itu bukan hanya ada di dalam hati dan pikirannya, bukan hanya berada dalam hati dan ucapannya, itu dibuktikan dengan perilaku sehari-hari. Coba bayangkan kalau kita bersama orang yang jelas-jelas tidak seiman, perilakunya pasti beda dengan kita, dan itu sehari-hari, ya, akan bersama kita. Jadi perilakunya akan dipengaruhi kuat oleh keimanannya yang ada di dalam hatinya, keimanannya yang ada dalam ucapannya, ya. Sehingga jangan, mohon maaf, jangan sok pahlawan dengan mengatakan seperti yang katakan tadi, biar sudah saya yang bimbing, ya kan, nanti akan saya ajak masuk Islam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, di Indonesia, ya, mereka yang nekat melakukan perkawinan beda agama itu biasanya menggunakan beberapa cara, ya, untuk menyiasati supaya dibolehkan, ya. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dia menyebutkan dalam penelitiannya itu, yang pertama, ya, dengan mencoba-coba mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi dia ingin menempuh jalur menggunakan putusan pengadilan. Kenapa ini perlu dicoba? Karena hasilnya kalau dia beruntung, menurutnya bisa dibolehkan. Kalau dia tidak beruntung, bisa ditolak. Karena sebelum-sebelumnya seperti itu, ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua,
supaya mudah dia menikah di luar negeri. Ya, pergilah dia ke luar negeri di mana negara itu membolehkan perkawinan beda agama. Ya, kemudian semua dokumennya dibawa dari negara itu pulang ke Indonesia, didaftarkan di kantor catatan sipil, di Dukcapil. Ya, seperti itu cara yang kedua. Dan cara yang kedua ini dianggap lebih mudah kalau dia punya uang. Kenapa? Karena menikahnya harus di luar negeri, di sebuah negara di mana di hukumnya itu membolehkan perkawinan beda agama. Dokumennya itu nanti dibawa pulang ke Indonesia, didaftarkan ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil pada umumnya tidak akan pernah menolak ya permohonan pencatatan perkawinan, karena memang tugasnya mencatat itu. Ada yang bertanya, loh kan di Indonesia kecenderungan hukumnya melarang, kok kantor catatan sipil berani menerima pencatatannya? Kenapa itu? Karena kantor catatan sipil itu tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Kantor catatan sipil tidak berwenang menghukumi ya, perkawinan ini boleh atau tidak. Itu bukan kewenangan kantor catatan sipil. Kewenangannya hanya mencatat berdasarkan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan. Ya. Jadi dia hanya mencatat berdasarkan Undang-Undang administrasi kependudukan, tidak mencatat berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Kalau Undang-Undang perkawinan itu kewenangannya pengadilan. Ya. Tapi kalau kewenangan mencatat berdasarkan Undang-Undang administrasi kependudukan, itu kewenangan kantor catatan sipil. Makanya banyak yang lolos. Mereka yang menikah berbeda agama di luar negeri, dokumennya dibawa ke Indonesia, berhasil dicatat dan diakui ya di Indonesia. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga menurut penelitian ini yang unik juga ya, makanya kita perlu berhati-hati. Yang ketiga dengan cara penundukan hukum sepihak ya. Bahasanya dia begitu. Gimana caranya Ustadz? Nah, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 itu disebutkan. Di ayat 1-nya itu disebutkan perkawinan dianggap sah ya, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Jadi sekali lagi, perkawinan dianggap sah kalau dilaksanakan berdasarkan hukum agama. Itu pasal 2 ayat 1. Di pasal di ayat 2-nya ya, perkawinan sebagaimana ya, ayat 1 itu dicatatkan berdasarkan undang-undang. Bagaimana caranya memenuhi ketentuan pasal 2 ini? Nah, mereka punya cara begini Bapak Ibu. Caranya sebelum menikah kedua mempelai itu bersepakat ya, saya yang mau ikut hukum agamamu atau kamu yang mau ikut hukum agama saya. Begitu caranya ya. Nah di Indonesia banyak yang begini ya, kalau nggak punya biaya nikah di luar negeri, dia pura-pura dalam tanda petik tunduk kepada hukum agama suaminya, atau suaminya pura-pura tunduk kepada hukum agama calon istrinya, sehingga memenuhi syarat pasal 2 ya. Setelah selesai menikah nggak ada urusan dia mau kembali ke agamanya atau tidak, karena untuk sekedar memenuhi syarat formil ketentuan pasal 2 itu. Ini cara yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hasil penelitian ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Makanya ini penting juga kita pahami ya, ternyata itu celah-celah hukum yang ada di negara kita ya. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, mengingatkan anak-anak kita ya, seandainya kita ini takjub ya, kagum dengan seorang perempuan atau kagum dengan seorang laki-laki karena ada kemaslahatan yang saya
sebutkan tadi ya, orangnya baik, ganteng, cantik, ya kan, dari keturunan orang baik-baik, ternyata imannya berbeda. Rasulullah mengingatkan kepada kita, fatfar bidzatiddin, ya, harus pilih yang agamanya baik, yang agamanya benar. Taribat syadak, kamu akan selamat, kehidupan kita akan selamat, karena kita tidak akan terpengaruh, ya. Saya berkali-kali bilang pada minggu yang lalu, pada hari yang lalu, bahwa teman itu sangat berpengaruh. Makanya ada yang mengatakan teman itu adalah cermin dari seseorang. Kalau ingin tahu, ya, kalau ingin tahu kepribadian seseorang, termasuk keberagamaan seseorang, lihat siapa temannya, ya. Rasulullah mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu terpengaruh dengan agama temannya. Kemudian dia mengatakan falyandur ahadukum mayyukhalil. Lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang menjadi temannya. Ini sabda Rasulullah yang menyatakan secara tegas orang itu terpengaruh dengan temannya, ala dini khalilihi, ya. Falyandur ahadukum mayyukhalil. Karena itu lihat siapa temannya itu, ya. Coba lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini juga dijadikan temuan oleh peneliti yang lain. Tidak apa-apa saya ceritakan juga di sini. Saya pernah juga menguji seorang penyidik, tidak perlu saya sebutkan, seorang penyidik, tapi dia S2, ya, jadi bukan skripsi tapi tesis, ya. Dia menyebutkan di dalam tesisnya itu ada temuan bahwa salah satu, ya, yang dijadikan cara oleh penyidik untuk menemukan, ya, atau untuk menetapkan seseorang apakah dia bisa jadi tersangka atau tidak, salah satunya dengan apa? Dengan menggunakan alat bukti petunjuk, ya. Alat bukti petunjuk itu salah satunya adalah menelusuri rekam jejak siapa saja teman-temannya. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya kita diperiksa oleh penyidik, itu dicari mata rantai siapa saja teman-temannya, itu dicari siapa yang berhubungan dengan dia selama 24 jam, selama 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, dicari. Dia berinteraksi dengan siapa saja, berkomunikasi dengan siapa saja. Lihat rekam jejak digitalnya, buka WA-nya, buka teleponnya dan sebagainya. Lihat rekeningnya, dia bertransaksi dengan siapapun, ya, ya. Pasti temannya. Kenapa? Karena itu menjadi alat bukti petunjuk untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam kasus kriminal itu, ya. Dan juga untuk menetapkan siapa saja tersangkanya. Bapak Ibu sekalian, kita di zaman ini hidup di zaman yang penuh fitnah, ya. Makanya kita harus berhati-hati untuk memilih teman. Walaupun kita tidak terlibat dalam dugaan kasus kriminal, tapi kalau teman-teman kita, mohon maaf ya, dengan mereka-mereka yang terindikasi melakukan perbuatan kriminal, ya, maka kita perlu berhati-hati, karena itu akan dijadikan alat bukti petunjuk, ya, dengan siapa saja dia berkomunikasi, dengan siapa saja dia bergaul, dengan siapa saja dia bermajelis, berpengajian dan sebagainya. Makanya kita kadang-kadang kan kaget, ya kan? Kagetnya gimana, Ustaz? Ya, dia orangnya baik, sering sholat jamaah bersama saya, ya kan? Kok tiba-tiba rame-rame di rumahnya digerebek sama densus misalnya, dibawa, iya kan? Kan banyak kejadian seperti itu, ya. Artinya apa? Dia terbaca, ternyata dia punya teman-teman yang terindikasi, ya, melakukan tindakan kriminal yang dilarang oleh hukum. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah, ya, bahwa teman itu adalah cermin seseorang, ya. Makanya jangan salah memilih teman akrab, ya. Ya. Karena walaupun kita ini tidak ikut makan
nangkanya, kita bisa dapat getahnya. Kita memang tidak ikut makan nangkanya, tidak ikut melakukan perbuatan itu, tapi kita bisa kena getahnya. Ikut-ikutan diperiksa, minimal ikut-ikutan diperiksa. Minimal kita ikut sengsara beberapa jam dipanggil ke polsek atau ke polres gitu. Minimal itu gitu. Kita nggak ikut melakukan tindakan kriminal, kita tidak ikut makan nangkanya, tapi kita kena getahnya. Kenapa? Karena kita pernah berteman gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, melengkapi apa yang saya sampaikan pada hari Ahad yang lalu, ya, sekaligus menjawab pertanyaan salah satu jamaah kita, ya, tentang pentingnya kita menjaga diri untuk tetap bergaul bersama orang-orang yang baik, ya, dengan dihubungkan dengan sejumlah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ini bisa menjadi pedoman hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di zaman ini, ya, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, ya, dan kita perlu mewaspadai itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya pada hari Ahad yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.